Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Dah. Kayaknya ini lokalnya udah rapi ini, berarti kita udah mulai bisa untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, siap berdoa nanti kita mengaji, siap nanti baru kita lanjutkan pembelajaran. Dah, silakan yang mengaji siapa nak? Ratu. Ratu silakan Ratu. Dah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma adoat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum bukmum umyun fahum la yarji'un angkasoibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barku yaj'aluna asabi'ahum fa'i azanihim minas sawaiki hazarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Baqarah dari ayat 17 sampai 19. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah menyalakan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Bu cek dulu kehadirannya. Alfanya, Alvin, Amanda, Anggun, Atifa, Aziza, Bella, Fahri Ramadan, Inaya Septiani, Jenny Lorena, Jumahani, Latifatur Rahmi, Minda Zaskia, Nafisa Zahra, Putri Arini,
Ratu Rani, Restu Sakina, Sukri Hamdalah. Nah, berarti kehadirannya lengkap ini ya. Dah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Coba lihat ke depan. Kita melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, yang pertemuan sebelumnya. Apa yang kita bahas sebelumnya? Yaitu tentang dampak. Yang sebelumnya? Yaitu dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, ini adalah pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang sekarang, kita ulang sedikit pelajaran yang minggu kemarin tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi dan politik. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Siapa? Silakan. Minda? Apa yang masih ingat Minda? Ya. Apa salah satunya dampak ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan adanya kolonialisme dan imperialisme? Bisa Minda? Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yaitu 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Dah, itu dari Minda. Siapa lagi yang bisa? Silakan Sukri. Apa yang Sukri pahami dari pelajaran yang kemarin tentang dampak dalam bidang ekonomi dan politik? Berarti kalau udah clear yang kemarin baru kita bisa lanjutkan dengan yang dampak selanjutnya. Silakan. Kita ulang sedikit, baru kita lanjutkan. Salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang di bidang ekonomi adalah perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Bagus. Yaitu pergeseran yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Alvin? Bisa Pin? Silakan. Apa yang Alvin pahami tentang kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi? Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi yaitu munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Alvin. Siapa yang masih ingat yang memang di luar kepalanya? Siapa yang masih ingat? Yang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Inaya bisa? Siapa yang bisa nak? Silakan. Nah, kita ulang lagi pelajaran kemarin. Dampak positifnya yaitu Indonesia mengenal yang namanya bahan pangan ekspor atau tanaman jenis baru. Dampak negatifnya kemarin kesimpulan kita itu adalah terjadinya eksploitasi dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, dalam bidang politik terjadinya dualisme kepemimpinan. Kan itu yang kita pelajari kemarin kan? Iya. Nah, sekarang kita lakukan pelajaran lagi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, ini yang memang dampaknya itu yang 4 aspek yang sudah kita lihat juga sebelumnya, ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan. Berarti untuk hari ini kita fokus ke bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di sini, ini ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, KI 1, KI 2, KI 3 kita masuk dulu. KI 3 pengetahuan yang harus kita capai yaitu Ananda Ibu nanti mampu menganalisis
respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia, terutama mengenai dampaknya dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan. Kemudian keempatnya, melalui mode pembelajaran kooperatif learning dengan tipe talking stick, anak-anak ibu bisa menyajikan hasil analisis berupa artikel nanti, itu yang Bu suruh cari nanti. Kemudian untuk KI1, KI2 bisa lihat di depan. Nah, ini yang memang perlu kita pahami sini. Nih, nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap sosial yang memang perlu di sana itu juga perlu yang KI2 kita, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, itu tujuan pembelajaran yang memang harus kita capai nanti setelah pembelajaran ini. Lanjut, ini ada berarti nanti mode pembelajaran kita masih talking stick ya, kita melanjutkan yang kemarin yaitu khusus untuk yang bidang sosial, budaya dan pendidikan. Nah, perhatikan video di depan ini. Dari zaman ke zaman, perubahan budaya di Indonesia memang terlihat sangat jelas. Dari masuknya budaya asing sampai dengan transformasinya budaya Indonesia sangat mudah ditemukan, apalagi di kalangan remaja. Pada umumnya, Indonesia memang memiliki banyak sekali budaya. Budaya dari 34 provinsi yang memang berbeda-beda adalah kekayaan yang dimiliki bangsa kita sendiri. Namun, ada apa dengan generasi muda di negara kita yang lebih banyak menyukai budaya asing dibanding budaya negara kita? Kita sering melihat anak-anak zaman sekarang yang menyukai budaya luar, seperti contoh sering meniru budaya Jepang atau Korea. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, jika mereka dipersilahkan untuk memilih, mereka lebih memilih budaya luar ketimbang budaya negaranya sendiri. Hal yang sangat terlihat adalah cara berpakaian. Pada zaman dahulu, mungkin anak-anak yang masih berusia di bawah 17 tahun masih menggunakan pakaian yang tidak macam-macam. Akan tetapi, saat ini mungkin pakaian yang harus tidak dipakai oleh anak-anak, justru mereka malah menggunakannya. Dan terbukti, mereka sangat menyukainya. Hal selain cara berpakaian adalah makanan. Makanan juga sangat mudah terpengaruh oleh negara luar. Makanan-makanan asli Indonesia sangatlah beraneka ragam, tetapi zaman sekarang generasi muda kita lebih memilih makanan-makanan fast food western. Padahal makanan asli Indonesia tidak kalah nikmat dibanding dengan makanan fast food western itu. Jika kita cermati, negara-negara luar yang budayanya terkenal di Indonesia, justru mereka masih sangat mempertahankan budaya yang ada di negara mereka, tidak terpengaruh dengan budaya di luar. Budaya yang mereka miliki adalah kunci yang paling kuat. Memang, sifat ideologi kita yang terbuka menjadi dasar masuknya budaya asing ke dalam negeri. Tetapi maksud dari ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bukan malah yang menghancurkan budaya yang sudah leluhur berikan kepada negara kita. Jangan sampai budaya yang kita miliki diambil oleh para pencuri budaya di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah menonton video tadi? Bagaimana perasaannya? Kecewa, ya kecewa. Kecewa atau merasa tersinggung? Kecewa atau merasa tersinggung? Keduanya. Kecewanya di mana letak kecewanya, Nak? Lebih memilih budaya bangsa asing dibandingkan budayanya sendiri. Itu merasa apanya itu? Iya, masa kecewanya. Merasa tersinggung bagaimana? Iya, saya sudah memakai seperti itu ya. Ya seperti itu pakaiannya di rumah. Enggak. Iya atau enggak? Enggak. Iya atau enggak? Enggak. Syukur kalau tidak ya. Kalau iya tolong dirubah lagi sikap. Ini merupakan tayangan yang memang bisa kita ambil hikmahnya.
Jadi ideologi terbuka yang dimaksud itu tuh bukan pakaian kita yang terbuka. Nah, apa yang terbuka itu? Kita mampu menyaring pengaruh asing yang masuk ke daerah kita atau ke negara kita. Kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tahu batasnya. Iya, itu seperti itu. Iya, itu adalah pelajaran yang penting ini. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas untuk memperdalam materi kita. Ini nanti yang kita bahas dalam kelompok. Berarti kita duduk di kelompoknya masing-masing lagi. Dah, duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ekonomi alfanya Sukri, Restu, Atifa, Nafisa. Kelompok selanjutnya Alvin, Amanda, Ratu, Minda, Zaskia, dan Anggun. Selanjutnya kelompok sosial budaya Aziza, Bella, Fahri, Jumahani, dan Inaya. Kelompok pendidikan Jenny, Latifatur Rahmi, dan Putri Arini. Nah, silakan dibaca dulu materinya. Bahan ajar yang telah Ibu bagikan silakan dibaca. Baik bahan ajar yang Ibu bagikan maupun link-link yang sudah Ibu bagikan, ditambah lagi buku sumber yang sudah kita adakan di sekolah kita. Nah, silakan dibaca bukunya. Buku halaman berapa di sana? Bidang sosial budaya halaman 343 sampai 345 itu yang dari buku sumber kita. Kemudian bisa juga buka link-link yang telah Ibu bagikan ke dalam grup WA-nya. Silakan diskusikan. Nah, jadi sebelum kita melakukan talking stick, kita memahami materinya dulu. Nah, setelah dipahami materinya nanti baru Ibu memberikan pertanyaan berupa iringan musik. Nah, kalau ada catatan-catatan penting rasanya Ibu bagikan ke atas ini, silakan diisi kalau ada rasanya yang perlu. Nah, silakan bekerja sama Ibu. Penilainya ada ini, kerjasamanya Ibu penilai, kekompakannya, keaktifannya. Silakan diskusikan. Nah, silakan diskusikan, terutama yang kelompok sosial budaya dan pendidikan. Nanti yang kelompok lain juga bisa membantu, silakan dibaca link-link yang telah Ibu bagikan ke grupnya masing-masing. Bella, silakan Bella. Nah, konsentrasi. Nah, silakan dipahami materinya. Sebelum Ibu lemparkan beberapa pertanyaan nanti untuk kelompok sosial budaya dan pendidikan. Apa nak? Ya, seluruhnya. Nah, silakan dipahami itu. Nanti apa kesimpulannya tentang itu. Nah, silakan dipahami.
Ada yang ragu, Gun? Restu? Ada yang perlu dipertanyakan? Nah. Ratu? Sudah oke? Udah atau belum? Yang pendidikan, ini yang pendidikan yang memang apa nih, silakan dipahami ini terlebih dahulu. Nah, diskusikan ya, diskusikan. Dah, kita mulai? Udah paham materinya? Insyaallah. Iya, udah. Yang pendidikan udah? Oke? Kalau sudah, kita mulai talking stick kita ya. Stick ibu tadi di mana? Ada kelihatan? Oh, udah. Itu kelompok sosial budaya. Oh, berarti belakang kelompok sosial budaya. Oke? Iya. Dah, lemparkan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Oke, siapa yang dapat? Fahri. Dah, pertanyaan yang pertama untuk yang bidang sosial budaya. Ananda Ibu yang pada umumnya penganut agama Islam, bagaimana sikap Ananda dengan masuknya ajaran atau agama baru ke dalam lingkungan masyarakat? Bagaimana tanggapannya? Silakan dijawab. Jika Fahri tidak bisa menjawab, silakan dijawab oleh anggota kelompoknya. Kalau tidak bisa, kita lemparkan ke kelompok lain. Silakan Fahri. Pada dasarnya manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi dengan manusia lain. Namun dalam interaksinya ada saja perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga diperlukan kesediaan untuk menerima adanya perbedaan. Diperlukan perbedaan termasuk di dalam adalah perbedaan keyakinan atau agama. Iya. Nih sepakat enggak dengan jawaban si Fahri? Sepakat atau enggak? Kenapa kita harus bersikap seperti itu? Kenapa kita harus menghargai agama lain? Kenapa kita harus menghargai agama lain? Sebagaimana kita ketahui dengan masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia, maka masuklah ajaran atau agama baru ke Indonesia, yaitu Kristen. Begitu juga kalau kita bawakan ke sekarang ini juga banyak masuk ajaran-ajaran baru. Bagaimana kita menanggapinya? Terutama dengan ajaran Konghucu. Bisa nak kita terima? Bisa. Karena Indonesia terdiri dari beberapa agama. Dah, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang semua doaku. Inaya, silakan. Pertanyaan yang kedua. Perubahan sosial apa saja yang ditemukan pada masyarakat masa sekarang yang merupakan dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Perubahan apa saja yang terlihat? Silakan dijawab.
Jika Inaya tidak bisa mampu menjawab, silakan anggota kelompoknya membantu. Kalau tidak, kita lemparkan ke kelompok lain. Silakan berdiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yaitu, yang pertama yaitu perluasan dalam penggunaan lahan. Yang kedua, mengenal tanaman baru. Yang ketiga, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang keempat, ditemukannya tambang-tambang. Yang kelima, fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang keenam, akulturasi budaya. Dan yang terakhir yaitu perubahan politik. Iya. Nah, itu ada berapa itu? Satu, berapa tadi itu Naya? Ada tuh? Ada 7. Mana dari yang 7 itu yang memang terlihat mencoloknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat? Yang mana? Ada 7 yang bacakan oleh Naya tadi. Persebaran penduduk. Bagaimana pemahaman tentang persebaran penduduk? Bagaimana persebaran penduduk yang terlihat di Indonesia? Iya, bagaimana bentuknya? Apa program dilakukan oleh pemerintah? Iya, penduduk Jawa dikirimkan ke pulau-pulau lain. Itu apa namanya itu? Transmigrasi. Jadi cara pemerataan penduduk itu lakukannya transmigrasi. Apa lagi? Ada dengar tadi itu si Naya bilang akulturasi budaya. Iya, terjadi akulturasi budaya. Apa yang maksud dengan akulturasi? Akulturasinya dulu, apa itu akulturasi? Akulturasi itu sama dengan perpaduan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Itu juga terjadi di Indonesia. Ada apa lagi yang terjadi tadi? Apa lagi Naya? Perubahan politik juga kita rasakan tadi, udah kita bahas juga. Apa lagi? Iya, perluasan dalam penggunaan lahan. Lanjut, itu perubahan yang memang dirasakan oleh bangsa Indonesia dari dampak kolonialisme dan imperialisme yang sampai sekarang memang kita rasakan. Panjatkan sejarahku persembahkan, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik, hanya. Oke, siapa yang dapat? Bella. Kalau Bella tidak mampu menjawab, silakan dibantu oleh kelompok lain ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Dengan melihat banyaknya pemukiman transmigrasi di sekitar kita, bagaimana pemahaman Anda tentang sistem transmigrasi tersebut? Setuju enggak dengan sistem transmigrasi? Setuju atau enggak? Bagaimana Bella? Kita tanya Bella dulu, karena Bella yang dapat sticknya tadi. Setuju enggak Bella dengan sistem transmigrasi? Setuju. Apa alasannya nak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Orang yang mengikuti program transmigrasi disebut sebagai transmigran. Transmigran ini menetapkan di kawasan transmigrasi. Iya, setuju nak kita dengan sistem transmigrasi? Setuju. Kenapa kita setuju? Iya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia supaya juga terjadi pemerataan penduduk. Dah, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Oke. Siapa? Adijah.
Flora? Flora Aziza. Pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana pelaksanaan feodalisme di Indonesia pada masa kolonial? Bagaimana pelaksanaan feodalisme di Indonesia pada masa kolonial? Siapa yang tahu apa itu feodal atau feodalisme itu apa? Feodal itu apa? Sistem sosial. Pada masa kolonial itu ada namanya feodal, kaum feodal. Siapa itu kaum feodal? Siapa itu kaum feodal? Yaitu golongan bangsawan. Kenapa mereka dikatakan bangsawan? Karena memiliki tanah yang sangat banyak. Nah, makanya mereka dikatakan sebagai kaum feodal, pemilik tanah. Nah, itulah pembahasan kita tentang bidang sosial budaya. Kita lanjut ke bidang pendidikan. Oke? Tepuk tangan untuk sosial budaya, silakan. Nah, kalau sudah kita masuk ke bidang pendidikan. Nah, standby singin sana ya. Oke. Latifah yang dapat. Politik etis merupakan kebijakan Belanda yang penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Benarkah demikian? Penting enggak politik etis itu bagi rakyat Indonesia? Penting. Penting. Silakan berdiri. Seberapa penting politik etis bagi pendidikan Indonesia? Dan silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Karena program-program politik etis membawa dampak besar, antara lain yaitu irigasi, membuat dibangunnya berbagai waduk dan saluran pengairan. Edukasi membuat dibangunnya berbagai sekolah dan munculnya kalangan cerdik pandai. Sedangkan transmigrasi membuat adanya perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari Jawa. Ya, itu merupakan isi dari politik etis. Siapa yang bisa ngulang? Apa isi politik etis? Apin? Silakan, Apin. Apa isi politik etis? Apa isi politik etis? Politik etis merupakan kebijakan Belanda yang penting bagi rakyat Indonesia. Hal ini karena program-program politik etis membawa dampak besar yaitu: 1. Irigasi, membuat dibangunnya berbagai waduk dan saluran pengairan. 2. Edukasi, membuat dibangunnya berbagai sekolah dan munculnya kalangan cerdik pandai. 3. Transmigrasi, membuat adanya perpindahan penduduk dari jumlah besar dari Jawa. Nah, terima kasih Alvin. Politik etis, apa itu politik etis? Kebijakan Belanda. Politik etis itu adalah politik balas budi yang harus dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia karena telah melakukan penderitaan atau menjadikan Indonesia menderita. Ada 3 programnya di sana. Apa yang 3 program itu tadi? Irigasi 1, 2, edukasi yang ketiga, transmigrasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan, itu masuk yang mana programnya itu? Edukasi. Jadi orang Belanda atau pemerintah Belanda harus meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Begitulah pentingnya politik etis bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Udah paham?
Paham? Nah, ulang lagi. Apa tadi politik etis? Apa itu politik etis? Apa tadi politik etis? Belum nama itu. Politik etis itu sama dengan politik balas budi. Ulang lagi, apa itu politik etis? Politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Ada 3 programnya. Siapa yang bisa mengulang? Silakan Minda. 3 program politik etis. Sebutkan saja yang 3 itu. 1. Irigasi, 2. 2. Edukasi, dan 3. Transmigrasi. Iya, irigasi itu apa? Irigasi apa? Pengairan. Di Belanda harus mencukupi sistem pengairan atau pertanian di Indonesia. Yang kedua edukasi, ini yang pendidikan. Yang ketiga, iya transmigrasi yang udah kita bahas tadi, ini adalah untuk pemerataan penduduk. Nah, lanjut. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Udah. Siapa yang dapat? Jenny Loren. Iya. Siapa panggil ini? Jenny? Ani. Siap nih? Apa yang membedakan sekolah pada zaman kolonial dengan sekolah zaman sekarang? Apa yang membedakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Perbedaan paling mencolok antara sekolah di zaman kolonial Belanda dan sekolah sekarang adalah soal diskriminasi. Pada zaman kolonial Belanda, perempuan hanya boleh sekolah sampai SD atau sekolah dasar. Sementara laki-laki boleh bersekolah sampai jenjang mana saja, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Tapi di pendidikan sekolah sekarang, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Selain itu, mereka yang sekolah di masa kolonial Belanda berbeda-beda. Itu semua tergolong Anda masuk pada golongan apa? Iya. Paham enggak yang dibacakan oleh atau yang dijawab oleh Jenny Lorena tadi? Atau ada yang menambahkan? Udah paham atau enggak? Paham atau belum? Paham atau belum? Sama enggak pendidikan kita dulu dengan yang sekarang? Beda. Kalau zaman kolonial itu seperti apa pendidikannya? Seperti apa pendidikan zaman kolonial? Memiliki sistem kasta. Iya bagus Inaya. Adanya sistem kasta atau penggolongan. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ada enggak dibedakan? Orang kaya harus sampai sini, harus A tinggi. Orang miskin cuma sampai SD. Ada enggak seperti itu sekarang? Tidak. Itulah perbedaan sistem pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Jumahani, Arini, Putri Arini ya, Putri Arini. Namanya hampir mirip. Iya, Putri Arini. Pertanyaannya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda membuka pendidikan formal berdampak pada munculnya kelompok nasionalis. Mengapa demikian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Dampak positif pembangunan sekolah-sekolah pada pelaksanaan politik
balas budi oleh pemerintah Hindia Belanda melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya yakni meningkatkan pendidikan formal, mengurangi jumlah buta huruf lahirnya, golongan terpelajar dan terdidik. Penduduk pribumi yang terpelajar bisa bekerja profesional untuk pemerintahan Hindia Belanda. Dampak positif yang diperoleh sifatnya jangka panjang bagi bangsa Indonesia, di mana melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Golongan tersebut membuat pemerintah Belanda menjadi terancam. Iya, bagus. Nah, itu jawaban dari Putri Arini atau Arini. Benar enggak kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu membuka pendidikan formal itu berdampak pada munculnya kaum nasionalis? Benar atau salah? Benar. Apa buktinya? Adanya? Apa buktinya? Munculnya kaum terpelajar itu. Iya, munculnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Sukri. Bagus jawaban Sukri. Iya, munculnya tokoh-tokoh pergerakan nasional. Ini merupakan dampak positif dari politik etis, terutama dalam program edukasi. Bahwa politik etis dalam edukasi telah melahirkan para nasionalis. Ini nanti puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda. Nah, itulah talking stick kita untuk hari ini. Itu pembahasan kita dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Sekarang kita simpulkan. Iya, siapa yang bisa menyimpulkan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jenny Lorena. Dalam bidang sosial budaya, siapa dulu yang bisa menyimpulkan? Inaya, silakan Inaya. Apa kesimpulan Inaya tentang bidang sosial budaya? Kira-kira apa dampaknya dalam bidang sosial budaya yang memang mencolok? Iya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat. Iya. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Yang ketiga, munculnya golongan buruh dan golongan majikan. Yang keempat, munculnya elit terduduk karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintahan. Iya. Bisa dipahami yang dibacakan oleh si Inaya? Bahwa ada beberapa dampak dalam bidang sosial budaya dengan adanya kolonialisme, imperialisme, adanya lapisan-lapisan dalam masyarakat. Apalagi? Adanya mobilitas atau pergerakan masyarakat. Nah, itu kesimpulan tentang sosial budaya. Yang bidang pendidikan, silakan. Jenny Lorena. Apa kesimpulan Jenny Lorena tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan? Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Iya, bagus. Nah, jadi dampaknya dalam bidang pendidikan yaitu berkat adanya politik etis. Ini melahirkan para nasionalis. Puncaknya adalah masa pergerakan. Dah, itulah yang tentang talking stick kita. Sekarang Ibu akan memberikan tes pemahamannya. Apakah bisa dipahami pelajaran kita ini? Dah, silakan posisikan tempat duduknya lagi. Duduk satu-satu. Silakan dijawab pertanyaan Ibu. Dah, keluarkan kertas 1 lembar. Dah, Ibu
untuk memperdalam materi kita, apakah bisa dipahami tadi atau tidak? Ibu mentes apanya ya? Pemahamannya? Iya, kertas lembar nanti kumpulkan ya. Nah, soal yang pertama. Apa? Nah, soal yang pertama, ini tolong jawab sendiri-sendiri ya. Analisislah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Analisislah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Soal nomor 2. Uraikanlah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Soal nomor 4. Jelaskanlah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Jelaskanlah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Nah, silakan dijawab. Dari talking stick kita tadi udah banyak kita pelajari sana. Silakan paparkan apa pemahamannya tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, tidak ada yang mencontoh, silakan ditulis apa yang dipahami dari yang dipelajari tadi. Silakan ditulis, dikumpulkan nanti ya. Jangan lupa bikin nama.
Siap? Sampai nomor berapa baru? Nomor 2, cepat nak. Kerjakan sendiri. Bu harapkan nanti hasilnya memuaskan ini ya. Selesai aja. Udah. Udah, silakan dikumpulkan ke depannya. Udah. Kumpulkan ke depan. Udah, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, yang udah siap kumpulkan ke depannya, ke meja paling depan.
Dah, sekarang kumpulkan lagi ya. Dalam hitungan 5, kumpulkan ke depan. 1, 2. Letakkan ke meja paling depan. Meja paling depan. 3. 4. 5. Udah, silakan. Seberapa siap kumpulkan ke depan. Nah, untuk tugasnya di rumah, silakan dicari salah satu artikel yang berkaitan dengan dampak kolonialisme dan imperialisme, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Cari aja salah satunya. Ya, salah satu artikel yang berkaitan dengan dampak kolonialisme dan imperialisme, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Silakan pilih salah satu nanti. Paham? Bella paham? Iya. Dah, sampai di sana pelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur ya. Silakan ketua, simpan dulu bukunya nak. Nah, kita siap-siap untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan.